warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah melanjutkan Ibu Yani. Saya di sini sebagai utusan pelatihan MC dan Dirijen yang kemarin alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapat, dan terima kasih kepada Bu Lili dan semua pimpinan harian yang telah mengutus kami untuk mengikuti pelatihan MC dan Dirijen. Terima kasih Bu Lili dan pimpinan harian semua, karena itu sangat menambah ilmu buat saya pribadi, dan juga insya Allah kami akan tularkan ke semua anggota sebisa mungkin, sepemahaman saya, dan mudah-mudahan nanti jika nanti ada kurangnya, nanti bisa ditambahin ya. Karena semua masih belajar ya. Kemarin tadi sudah disampaikan tentang Master of Ceremony yaitu MC, dan ini saya berkebagian Dirijen. Dirijen itu ternyata tidak cuman melambaikan tangan yang sekedar mengikuti musik itu enggak. Jadi banyak sekali pendidikan yang masuk ke pelatihan kemarin, yaitu ilmunya banyak sekali, yaitu pertama tentang yang pertama tentang karakter Dirijen itu ya. Berdiri mawon di. Mungkin mohon contohnya. Diambil foto kecapang. Yang pertama yaitu karakter Dirijen. Karakter Dirijen itu harus memiliki sifat kepemimpinan, dan yang kedua memiliki ketahanan jasmani yang tangguh. Jadi seorang Dirijen itu harus sehat nih Ibu, jadi harus sehat fisiknya, sehat jasmaninya. Kalau misalnya ngapunten berdiri gak kuat ngoten nggih, mungkin untuk menjadi Dirijen ya kurang nggih, karena apa, dia akan berdiri lama, dan berdiri lama itu juga akan memimpin anggota paduan suara. Kemudian yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Yang keempat itu simpatik, jadi memiliki aura yang positif nggih, istilahnya tidak merengut ngoten nggih, untuk senyum tapi mboten tersenyum lebar. Sumeh. Yang selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan musik yang khususnya berhubungan dengan tugasnya tersebut. Dan selanjutnya memiliki daya imajinasi yang baik dan perlu memiliki rasa humor yang sehat. Nah, itu maksudnya rasa humor yang sehat itu ya seperti itu Bu. Jadi pas memimpin di podium itu kita bisa menarik simpati dengan audien, dan juga dengan misalnya kita kalau yang formal Indonesia Raya otomatis dengan audien. Jadi kita Dirijen itu sebisa mungkin gimana ya audien itu bisa melihat saya ngoten nggih. Jadi memang menjadi pusat perhatian. Selanjutnya ada catatan yang kalau Dirijen ini materinya tidak sebanyak MC nggih Ibu. Jadi kemarin itu memang yang diutamakan prakteknya. Jadi untuk teori itu kalau Dirijen itu tidak banyak nggih. Jadi untuk teorinya sedikit, yaitu ada catatan gerakan utama yang dilakukan seorang Dirijen itu tangan kanan, dan yang tangan kiri itu sebagai pemberi aba-aba atau dinamika aja. Jadi yang melakukan semuanya itu tangan kanan, yang tangan kiri cuma dinamika. Kemudian sebelum memulai birama itu kaki kanan berposisi tegak lurus dan kaki kanan maju ke depan supaya kita terlihat elegan. Jadi tidak membungkuk, kita harus membusungkan dada. Maksudnya kita terlihat seperti model.
Jangan sampai kaki membuka, itu sudah sangat dilihat ya kurang sopan. Jadi kaki sebaiknya maju ke depan yang kanan sekitar 20 cm. Jadi posisinya seperti kayak mau foto gitu Bu. Memang kayak mau foto itu kan kita nggak mungkin berdiri tua gak mau ngeten kan nggak mungkin, mesti agak maju sedikit. Maju Bu. Maju. Yang kanan maju. Yang kanan Coba maju. dipraktekkan Mbak. Anu, Kaki kanan. ketawis dah, ketawis. Kaki kanan maju ngeten Bu. Kaki kanan maju ngeten. Orang Jadi gagah, mboten gagah. gagah, mboten anu 20 cm lho kok. Maju dari kaki. Dari kaki sebelah maju sini gitu Bu. Ngoten. Jadi kaki kanan yang posisi di depan ya. Itu untuk posisi. Terus sikap dasarnya, seorang dirijen itu harus memusatkan perhatian pada musik dan menguasai badannya sendiri. Jadi tidak goyang-goyang, terus tidak grogi, istilahnya tidak gerdek yang penting. Terus memaksa penyanyi atau pemusik untuk memperhatikan dirinya. Jadi misalnya ada kita pakai organ atau pakai sound seperti ini, itu diusahakan mereka itu memperhatikan ke kita. Jadi kita yang memberi aba-aba mereka. Terus peserta paduan suara itu juga pusat perhatiannya ke dirijen. Jadi tetap pusat perhatian ke dirijen ya. Terus posisi birama itu sebentar. Untuk macam-macam birama itu ada yang 2/3, itu yang 2/3 itu ada 2/3, ada 3/4, ada 4/4. Yang Aisyah, yang Mares Aisyah itu kan kita 3/4 gitu Bu. Jadi hitungan ketiga mulai. Jadi misalnya kita, ini contoh aja langsung ya. Soalnya kalau dirijen ini untuk teori itu memang sedikit. Jadi kita langsung contohkan aja. Kalau gini, yang saya ketahui itu memang dulunya itu otodidak nggih. Saya itu otodidak, jadi saya tahunya kepada seseorang yang lebih tahu dari saya, dan memang saya nggak ada pelatihan sama sekali. Ternyata boso mengikuti pelatihan ngeten iki jauh sekali Bu, perbedaannya itu jauh sekali. Yang kita tahu itu yang saya tahu selama ini itu seorang dirijen itu kan gerakan tangan itu selalu seperti ini. Oke? Selalu seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau menurut pelatihan kemarin itu memang dirijen itu penuh inovasi ya. Dan kita memang harus menerima hal-hal yang baru. Terus bukan berarti yang dulu salah, bukan. Jadi istilahnya kurang benar aja. Jadi ngeten, kalau seorang dirijen itu pengambilan gerakan tangannya itu jangan sampai ngambil buak itu enggak, ternyata bukan salah tapi kurang benar. ngambil buak apa meneh meres ngeten gitu. Wes itu gerakan yang enten kan memang ada istilah sang surya sakit semangatnya mungkin seperti itu. Dan gerakan itu nggak usah istilahnya overacting ya, nggak usah gerakan itu yang sampai ngeten iki nggak usah. Pokoknya gerakan itu cukup di sini aja, dan badan itu nggak boleh gerak sama sekali. Jadi nggak ada dirijen itu yang sampai egolan. Terus untuk muter itu ternyata nggak ada Ibu. Jadi seorang dirijen itu ternyata nggak ada yang muter ke kanan ke kiri mengikuti peserta paduan suara. Jadi kita tetap fokus di depan, yang memandang kita peserta, ngoten nggih. Terus posisi memang kita harus berdiri tegak dan kaki kanan taruh di depan itu
mengambil posisinya kita memang enak. Jadi untuk membirama pun kita serasa enak ngoten lho. Terus mboten begagah ngoten. Ini ada langsung contoh mawon nggih. Sebentar tak carikan musiknya. Nggih. Saya sendiri juga ngoten Bu. Kemarin saya juga florkan apa yang unek-unek saya. Pripun to Bu, saya tuh taunya seperti ini loh. Saya memang seperti itu. Saya taunya ternyata itu. Sekarang anu nggih, coba sing anu nggih. Indonesia Raya napa ya? Saya tak sadikan. Asia. Jadi kita sih. Ini Mars Asia nih. Kita ambil posisi dulu itu kaki di Mundur. kaki maju nggih. Sampean mundur. Kaki maju satu yang kanan. Terus kita ambil posisi. Kita nanti nggak ada putaran badan dan juga pinggul nggak bergerak. Yang bergerak adalah kepala. Jadi kita kepala boleh Bu untuk memandang. Cuman terus untuk yang terpenting mulut itu ndak boleh bicara sama sekali, ngikut nyanyi juga nggak boleh, kecuali kalau misalnya kita kayak di audien, terus audiennya kok gak nyanyi, kita pancing. Tapi kita pancingnya kalau misalnya audien sudah nyanyi kita diem. Jadi posisi dirijen itu ndak ada nyanyi sama sekali, ndak ngomong sama sekali, ndak ngasih piye ndak sama sekali ya. Jadi diam. Monggo praktek nggih. Ngapunten ini saya juga masih belajar. bukan MC. Kalau lebih, tetap lebih nggak boleh. Untuk lebih nggak boleh katanya. Kalau pengambilan nada itu kalau Aisyah ini memang agak susah soalnya nggak ada tarikan ke atas dan ke bawah. Kalau yang Sang Surya kayak Indonesia Raya itu kan pakem, jadi kita ke atas, kita ke bawah, gini. Jadi nggak ada kan ngeten kan nggak ada. Jadi misalnya kita Karena lagu ya, bukan mars ya. karena Iya, Mbak. 4/4 ini. 4/4 nggih. Kalau 4/4 berarti naik turun. Nggih, kalau 4/4 naik turun. Jadi Tanpa darahku di sanalah aku berdiri
mau gemulai enggak apa-apa. Tapi yang penting enggak nyarut-nyarut enggak. Tapi kan kalau Indonesia kan enggak mungkin gemulai sebenarnya. Monggo ibu-ibu coba praktek yang Indonesia Raya. Monggo. Yang apa? Oh semua. Nggih, Dari awal. Sedaya maksudnya. Monggo ibu sambil duduk enggak apa-apa. Berdiri Berdiri, monggo berdiri. Dan mulai.